ibadah. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah selesaikan juz 7 ya. Di juz ke-7 ini kita lewatin surat Al-Maidah dan masuk tadi surat Al-An'am. Ada beberapa ayat sedikit yang ingin kita upas. Di surat Al-An'am di ayat 84, 86, apa yang menarik di situ? Dari seluruh ayat Al-Quran, Nabi Muhammad tidak pernah Allah panggil dengan sebutan nama beliau. Ya Rasulullah, nggak ada. Wahai ya Muhammad. Kahaya Imson, Yasin itu termasuk sebutan bagi Nabi. Tapi nabi-nabi yang lain nama langsung. Kalau kita hari ini Pak, ketika memanggil seseorang dengan nama langsung, ada penghormatannya, tapi biasa, maksudnya ya udah ada nama gitu yang kita hormatin lah ya. Tapi ketika ada orang yang kita sungkan manggil namanya, lebih ke apa, kita muliakan gitu ya. Artinya apa? Secara kedudukan Allah menunjukkan di mana posisi Nabi Muhammad. Makanya bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu irinya nabi-nabi terdahulu, bukan umat ya, nabinya, bukan umatnya tapi nabinya terdahulu ingin lomba-lomba panjangkan umurnya, kalau bisa bertemu, bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Begitu lomba bagaimana Nabi Musa ya, pingin jadi umatnya, pingin jadi seperti kita gitu. Nggak jadi orang biasa pun nggak apa-apa, boleh, nggak apa-apa. Jadi orang biasa pun nggak jadi masalah. Yang pertanyaannya adalah bagaimana kita yang sudah menjadi umat yang diimpi-impikan ini, tapi kita belum memberikan, belum melakukan sebagaimana halnya yang Nabi kita ingin. Maka tiap hari terus kita berbenah diri, ya, berbenah diri menjadi umat yang khairukum anfa'uhum linnas. Kunci utama kita mau jadi terbaik bagaimana? Ada manfaat hidup kita, keberadaan kita buat orang di sekitar. Tolak ukurnya sederhana gitu. Kita datang orang seneng, nanti kita manfaat. Tapi kalau kita datang musibah nih. Ini berarti PR ya, PR. Banyak introspeksi. Jadi kita hadir orang bahagia. Satu lagi, kita pergi orang bahagia. Beda ya. Ini sama-sama bahagianya, tapi satu yang pertama ketika kita datang orang senang, bahagia. Satu lagi, kita pergi orang bahagia. Tinggal kita pilih yang mana kita. Disenangi ketika kedatangannya atau disenangi ketika kepergiannya. Udah pergi hilang nggak kelihatan, nggak ada yang ingat tuh. Pas baru datang, ini baru muncul. Tapi orang-orang yang disenangi itu ketika hilang ada yang kurang kita. Ada apa ya gitu? Nggak pas gitu, ada apa ya? Begitulah bagaimana umat-umat sebelumnya berlomba-lomba ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, ini poin di ayat ini, bagaimana Allah menyebut langsung nama para nabi-nabi. 93 ini agak ngeri-ngeri sedap juga.
berada dalam kesakitan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Orang dolim banyak hari ini banyak orang dolim. Yang di akhir-akhir ayat, di akhir-akhir 93. Ya, 93. Bagaimana orang dolim itu sebelum mati dihajar sama malaikat. Kalau dihajar sama umumnya kepala tangan kita seberapa sih? Malaikat. Kalau cerita malaikat segede mana kita udah ngeri dulu. Ini dihajar, dipukul. Maka nggak aneh ketika kita dapati orang-orang dolim ketika wafatnya mukanya mencong, mukanya mencong, nggak akan bengkak seperti bengap, nggak karu-karuan. Belum dimasukkan ke dalam tanah tuh, masih proses berpisah. Itu kita udah dihajar dulu. Masuk ke dalam tanah lagi. Hajar ya remuk ya, remuk. Bukan hanya dihajar lagi, diremukin sama mereka. Disinilah nanti akhirnya kita merasakan keadilan Allah. Mungkin hari ini banyak saudara-saudara kita yang tidak merasa diperlakukan tidak adil. Tapi ada satu hari nanti keadilan itu akan ditegakkan seluruh-seluruhnya. Nah, disitulah maka kenapa kita pasti meyakini hari kiamat. Kenapa? Disitulah semua pembalasannya akan terjadi. Maka orang yang tidak meyakini hari kiamat susah banget hidupnya, Pak. Kenapa susah, Pak? Orang yang menzolimi dia nggak merasa akan terbalaskan kezoliman tersebut. Betul ya? Kenapa? Karena gak ada kehidupan lagi kan. Artinya kalau dia nggak sempat balas, berarti nggak ada yang balas. Tapi kita meyakini ada alam kubur, semua ketidakadilan, kezoliman yang pada orang lakukan terhadap kita, ada Allah nanti yang akan menghukumnya. Poinnya apa? Jangan jadi orang dolim. Tidak cuma jangan pernah jadi orang dolim. Ayat-ayat yang lain banyak berbicara tentang keagungan Allah, terjadi siang dan malam. Siang dan malam bagi kita mungkin sebuah hal yang biasa ya. Kenapa terjadi malam? Kenapa terjadi siang? Karena matahari berputar. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana matahari yang besar itu bisa berputar pada porosnya, tidak pernah melenceng. Bagaimana posisi matahari yang sejauh itu pas tempatnya. Sedikit jauh atau sedikit maju hancur bumi. Sedikit jauh terlalu dingin sehingga tidak ada kehidupan. Terlalu dekat, geser dikit dekat, bumi ini akan meleleh habis kita. Kalau cuma lihat siang dan malam biasa-biasa aja. Tapi ketika melihat proses ini semuanya, posisinya, panasnya, adanya atmosfer dan lain sebagainya, maka orang-orang yang berilmu mengatakan apa? Ini menjadikan tanda-tanda kebesaran Allah. Orang-orang yang beriman ketika melihat proses itu, pohon tumbuh dari air hujan, Pak. Cuma dari air, Pak, dari pohon yang cuma kecil benih begini bisa besar, sebesar-besarnya. Kalau dalam ilmu sains biasa itu melihat apa? Oh, itu proses apa bilang? Ya karena dipupuk, karena ada unsur ini, unsur itu, macam-macam. Pertanyaannya, bagaimana Allah sempurna menciptakan itu semua proses? Bisa sampai air sampai kelapa, atau air sampai kelapa. Mana tuh masukinnya, Pak? Siapa yang suruh bikin itu? Ngeri benar itu apa itu? Gimana pohon semangka buahnya bisa berair? Gimana pohon semangka? Apalagi pohon melon, semangka melon kan beda-beda tipis, Pak. Tapi teksturnya beda. Makanya selalu setiap kali memberikan contoh tentang proses-proses di alam dunia ini, Allah selalu menyebutkan sering begini, afala yaqilun, apa nggak mikir mereka, afala yatadabbarun, apa nggak tadabbur, nggak melihat keagungan di situ. Maka orang
kita orang beriman melihat kita pernah tadabbur tadabbur alam sentul itu ya. Duduk di pagi gunung. Jangan bagus itu. Udah lama nggak ada pun. Dalam mau ikut itu. Perlu nggak pergi lagi lah ya. Perlu sesekali memang duduk lihat air sungai, lihat pohon, lihat. Sebelum Pak Agus nikah lah, kalau nggak payah izin. Nanti payah izinnya kalau sudah nikah. Sisa izinnya. Untuk ngecas iman kita atau sesekali boleh camping mana ya, sentul apa sekali pas nggak. Ini Pak Usman pernah ikut sama kita nih, Pak Usman ini. Pernah ikut. Pak Cadi pernah ikut juga Pak Cadi. Kaki sakit ya. Baik, itu yang Allah sebutkan di surah Al-An'am. Kita akan baca hadis satu ya. Satu aja. Jadi dingin apa itu soto mie apa? Maaf udah ini. Makasih banyak Pak Pri. Tawabus siwak, di bahasa kita tentang siwak. Tahu siwak apa ya? Kayu Arab. Apa kata Nabi? As-siwaku mabharatun lil fami maradatun lirrah. Siwak itu memberikan mabhara itu mensucikan, membersihkan mulut. Maka gosok gigi paling sehat dengan siwak. Cuma siwak ini sebuah perkara sederhana, kayu gitu ya, kayu. Amalannya sederhana. Tapi Nabi pernah takut karena siwak ini, Pak. Takutnya apa? Nabi khawatir nanti jangan-jangan Allah nanti karena beliau selalu bersiwak, jangan sampai ini nanti diwajibin. Jangan sampai diwajibin. Kalau diwajibin, bawa. Di rumah banyak, cuma udah dibawa ya bukan dipakai. Udah macam-macam lah ininya ya. Tapi memang kalau yang sudah istiqomah alhamdulillah, syukur itu luar biasa. Alhamdulillah. Mulai istiqomah Pak Cadi. Tahu apa dia? Luar biasa. Kalau yang nggak ada siwak, kasih tahu Pak, saya punya banyak. Ini dari Ustaz Tabri jam dulu. Iya. Yang ada cuci Pak Sonata itu. Yang udah habis Pak, Bukan Sonata. boleh kabar insyaallah saya bawa. Saya banyak salah. Saya dari pabrik, saya dari pabrik. Pak Ahmad yang pasta aja yang Kata Nabi, tasawwaku fa inna siwaka madharatul lil fami maradatul lirrah. Bukan hanya memberikan kesehatan, yang kedua ini Pak yang berat, maradatul lirrah. Allah ridho dengan orang yang kira-kira kalau Allah sudah ridho apa kita cari lagi? Nggak ada lagi. Kita itu akan dimasukkan ke surga melainkan Allah. Udah dengan semua perkara sederhana ini bikin Allah ridho. Tapi memang harus berlatih sih Pak ya. Berlatih bukan nyikat, kita semua bisa. Berlatih biar nggak lupa bawa. Berlatih udah bawa jangan lupa pakai. Karena udah bawa lupa pakai. Maja'ani Jibril illa awsani bisiwak. Tidaklah datang Jibril kepadaku melainkan dia berwasiat. Kalau udah kata-kata wasiat berarti penting ya. Sama seperti kita meninggal berwasiat. Ini Jibril berwasiat kepada Nabi bisiwak supaya bersiwak. Hatta laqad khashitu, sampai-sampai aku merasa ketakutan. Anifarrido alayya wa ala ummati, bahwa siwak itu diwajibkan atasku atau atas umatku. Aku takut. Walau la anna akhafu an asyqa ala ummati, kalau seandainya aku tidak takut bahwa itu akan memberatkan bagi umatku, la faradtuhu alaihim, maka sungguh akan aku wajibkan bagi mereka. Wa inni la astaku hatta khasyitu an ufiya maqadim al-khatmi. Jadi Nabi sendiri sadar betul kualitas kita ini. Sayangnya Nabi bukan hanya zaman dulu,
sampai sekarang kami perhatiin Pak, ya sampai beliau udah tahu gimana kondisi umat beliau nanti di ujung-ujung ini, kita ini kan di ujung-ujung Pak. Tapi ketika kita bisa menjalankannya, ini diantara amalan sunnah sederhana tapi pahala besar. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk melaksanakan amal soleh dari hal-hal yang kecil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga nih.